Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Praktikum Kimia Organik 2 nomor 2. Yang pertanyaannya yaitu, perhatikan tahapan penambahan niken pada video pembuatan aspirin berikut. Yang A, jelaskan apakah mungkin reaksi bisa terjadi di mana asam sulfat ditambahkan sebelum penambahan asam asetat anhidrat. Bila ya atau tidak, kemukakan alasan Anda. Nah, yang B, pada video tersebut ditambahkan air dingin ke dalam campuran reaksi. Jelaskan maksud dan tujuannya. Baiklah, terlebih dahulu kita akan melihat video dari sintesis aspirin. Jadi di sini salisilik asid atau asam salisilat ditimbang, kemudian ditambahkan dengan asam asetat anhidrat, kemudian ditambahkan katalis H2SO4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan A. Jadi, dalam sintesis aspirin ini, di mana menggunakan asam salisilat dan asam asetat anhidrat serta asam sulfat sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Nah, di mana reaksi yang terjadi antara asam salisilat dan asam asetat anhidrat ini akan menghasilkan asam asetil salisilat atau aspirin dan asam asetat. Nah, pada video tersebut, penambahan asam sulfat dilakukan setelah asam asetat anhidrat ditambahkan ke dalam asam salisilat. Namun, penambahan asam sulfat ini juga dapat dilakukan sebelum ditambahkannya asam asetat anhidrat ke dalam asam salisilat, di mana penambahannya dilakukan dengan ke dalam asam salisilat ditambahkan asam sulfat, kemudian ditambahkan asam asetat anhidrat. Nah, kemudian dilakukan pengadukan atau dilakukan penggoyangan terhadap gelas Erlenmeyer-nya. Nah, kemudian penambahan asam sulfat ini dapat dilakukan sebelum ditambahkannya asam asetat anhidrat ke dalam asam salisilat, karena asam sulfat ini akan bereaksi dengan asam asetat yang terbentuk dari reaksi asam salisilat dan asam asetat anhidrat. Nah, di mana asam asetat yang terbentuk ini akan menghidrasi dengan asam sulfat dan membentuk anhidrida asam asetat lagi. Nah, anhidrida asam asetat kembali melakukan reaksi dengan asam salisilat, membentuk aspirin dan menghasilkan asam asetat. Nah, dan reaksi ini akan berhenti setelah asam salisilat habis karena adanya asam sulfat. Adalah untuk yang B, larutan yang tadi dipanaskan, kemudian didinginkan dan ditambahkan air dingin. Nah, jadi setelah asam salisilat dan asam asetat anhidrat serta asam sulfat dicampurkan dan dilakukan pemanasan, kemudian didinginkan. Nah, maka selanjutnya ditambahkan aqueous dingin, di mana penambahan air dingin ini ke dalam campuran reaksi pada video tersebut adalah untuk menghidrolisis kelebihan asam pada aspirin yang terbentuk. Nah, reaksi yang terjadi antara asam salisilat dan asam asetat anhidrat yang terlebih ini akan menghasilkan asam asetil salisilat atau aspirin dan asam asetat. Nah, untuk memisahkan antara asam asetil salisilat atau aspirin dengan asam asetat ini, maka dilakukan penambahan air dingin. Nah, ketika ditambahkan air dingin ke dalam campuran reaksi, maka asam asetil salisilat akan mengendap, sedangkan asam asetat akan larut dalam air. Nah, hal ini dapat terjadi karena asam asetat sangat larut dalam air, sedangkan asam asetil salisilat ini tidak larut dalam air. Baiklah, demikian jawaban saya dari pertanyaan nomor 2. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.